Tapi dari dulu, dari aku kecil, kekayaan itu digembor-gemborkan oleh orang lain yang terlihat. Lihat nih rumahnya si A, Bener, lihat nih mobilnya si B gitu, bener. lihat nih tanahnya. Itu semua terlihat. Iya, Sehingga kita juga punya perasaan ingin memperlihatkan, which bener. is orang-orang yang OKB tadi. Iya, Kenapa ingin memperlihatkan kan lama banget tuh. Spiritnya fase dia miserable tuh lama. Sehingga bener, ketika punya, this is who I am. bener. Ini yang aku punya gitu. Bener, bener. Ya, makanya kalau kita pernah baca buku Psychology of Money kan, dibilang bahwa ketika ada orang pakai McLaren, pakai mobil yang keren-keren gitu, kita ngerasa bahwa orang bakal ngelihat kita keren. Iya, iya. Bener kan? Iya. Padahal orang-orang yang ngelihat kita itu, mereka lagi mikirin, wah kalau gue tinggal di rumah segede abang gimana ya? Kalau gue naik mobil McLaren kayak gimana ya? Dia kagak kagak bilang lo keren gitu. Makanya gue selalu bilang, the only person, satu-satunya orang yang butuh lo banggakan, yang butuh lo pamerin, itu bukan orang lain. Tapi diri lo sendiri pas lo udah 10 tahun dari hari ini. Contoh misalnya, sekarang gue umur udah mau 40. Gue mau pas umur 50, gue mau pamer ke orang yang ke gue pribadi pas gue umur 40, gue bilang bahwa, Dek, you're doing such a great job in investing. Dek, lu udah olahraga seminggu 2 kali, nge-gym 100 kali setiap tahun sampai 10 tahun. Dek, lu jadi ayah yang bagus banget. Jadi gue mau pamer, tapi kepamer ke diri gue sendiri di hari ini dengan cara gue ngelakuin hal-hal yang gue suka, yang gue mau lakuin positif, yang bermanfaat buat banyak orang dari hari ini sampai 10 tahun lagi. Gue cuma mau pamer ke diri gue sendiri. Ngapain gue impress orang lain tuh gak ada yang peduli lagi, men. Lu aja yang kebanyakan mikirin orang lain, mikirin lo apa, orang lain mah gak ada yang mikirin lu gitu. Jadi ngapain pamer-pamer? Just be grateful gitu, just be useful for others gitu. Itu more fulfilling daripada pamer. Trust me. Wow, I love that mindset. Itu mindset yang penting banget ya untuk teman-teman bisa nangkep gitu ya. Kalau aku bisa menodong Mas Pandeka, Siap. apakah karena tinggal di Singapura kemudian punya wawasan terhadap mindset seperti tadi? Apakah karena pindah ke Singapura akhirnya Pandeka itu paham tentang US stocks, paham tentang ETF, paham tentang investasi, tentang budgeting dan segala macam yang tadi walaupun ada budgeting 60-20-20 tapi di Singapura lebih di deep dive lagi gitu. Apakah itu privilege yang bisa diakui? 100% Bill. 100%. Gue sangat-sangat menyarankan teman-teman di Indonesia gitu yang punya impian besar gitu, pengen ngerubah Indonesia balik gitu ya, adalah coba explore diri lo untuk keluar negeri gitu. Gue banyak klien-klien gue yang kerja di Germany, di Jepang, di Korea gitu ya, hidup mereka berubah, keluarga mereka di kampung berubah dan seterusnya. Tapi balik lagi ke gue beruntung Bill gitu ya, gue dari Unilever Indonesia bisa dikirim ke Unilever luar negeri di Singapura gitu, dan akhirnya ketemu banyak orang. Dan kalau gue bicara privilege gue apa,